Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Kraton Kidul Kota Pekalongan berhasil terpilih sebagai KIM terbaik bidang UMKM pada Festival KIM 2023. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Usman Kansong, di Gedung Agung Surabaya pada Sabtu 28 Oktober malam. Ketua KIM Kraton Kidul Zainal Muhibin sempat terkejut saat pengumuman. Pasalnya seusai pengumuman pemenang KIM adaptif, inovatif, inspiratif, aspiratif, dan kreatif, nama KIM-nya tak kunjung disebut. Bahkan hendak meninggalkan lokasi acara dengan alasan tidak enak badan. Namun setelah diinformasikan jika masih ada pemenang untuk kategori utama, dia tetap berada di ruangan. Dan Zainal pun seketika senang saat pengumuman kategori utama yang kali pertama dibacakan, yakni KIM terbaik bidang UMKM. Disebutkan pemenangnya adalah KIM Kraton Kidul. Menurutnya ini merupakan kebanggaan tersendiri. Zainal juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika serta pemerintah Kota Pekalongan dan sedulur KIM yang telah memberikan dukungan. Diakui banyak hal yang diperoleh selama keikutsertaannya dalam Festival KIM. Dia bisa mengerti perkembangan KIM yang pesat di provinsi lain. Selain itu, ketika penjurian, Zainal juga mendapat arah orientasi dari pemerintah pusat, sehingga ada capaian yang betul-betul muncul dari KIM di Indonesia. Dari pengalamannya mengikuti Festival KIM, dia menyadari kekuatan persaudaraan antar anggota KIM itu penting. Kemudian UMKM dituntut variatif karena minat dan permintaan pesat semakin kompetitif. Dan tak kalah pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, di mana peran IT sangat signifikan karena pemasaran tidak hanya menggunakan pasar tradisional saja, tapi sudah menggunakan digital. Sementara Dirjen IKP Usman Kansong menyampaikan untuk kompetisi kali pertama yang diselenggarakan tahun ini memang baru ada 3 bidang, yakni UMKM, pariwisata, serta pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, dan peternakan. Namun ke depan pihaknya akan menambah kategori yang dilombakan. Usman juga mengusulkan kepada Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Hashim Gautama untuk memberikan apresiasi khusus kepada KIM berprestasi. Misalnya memberikan kesempatan magang di Kementerian Kominfo, mendapatkan pelatihan atau Digital Talent Scholarship. Dia berharap KIM lainnya dapat mengikuti festival pada tahun depan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Nah kali ini Expose kali ini bertepatan sekali dengan satu berita gembira dari Kota Pekalongan, yaitu KIM Kraton Kidul Kota Pekalongan raih penghargaan KIM terbaik bidang UMKM dari Kemenkominfo Republik Indonesia 2023 ini. Boleh beri tepuk tangan yang meriah? Nah ini luar biasa sekali, sebuah pencapaian yang tinggi untuk KIM Kraton Kidul karena KIM Kraton Kidul ini merupakan komunitas informasi masyarakat gitu ya, yang memiliki peran penting nih untuk masyarakat, dan ini punya tugas dan juga wewenang tersendiri dari Dinkominfo. Nah makanya kita akan mengulik bagaimana sih kok bisa gitu ya KIM Kraton Kidul bisa menyabet penghargaan di bidang UMKM tingkat nasional, dan penghargaannya langsung diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Nah di sini sudah ada Pak Zainal Muhibin selaku Kepala KIM Kraton Kidul dan ada Pak Arif selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Kalau teman-teman belum tahu KIM itu apa sih gitu ya, kok singkatannya bagus gitu ya, KIM, KIM bacanya KIM, terus apa sebetulnya KIM itu? Nah boleh diceritakan Pak Arif sebetulnya KIM itu apa dan sejarah pendiriannya itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Badik TV di Kota Pekalongan juga. Sejarahnya panjang ya, ini dari tahun 2006 ya. 2006 masa depan Pak. Jam parah 2006 KIM itu dulu kepanjangan dari Kelompok Informasi Masyarakat. Jadi tahun 2006 kita membentuk, dulu bagian humas yang membentuk waktu itu, kemudian berkembang. Waktu itu ada 47 kelurahan dan baru kita bentuk sampai 31 kelurahan
kelurahan, dan kemudian karena ada merger kelurahan jadi 27, selama perjalanan juga alhamdulillah kurang aktif yang lain Pak ya. Jadi yang eksis sampai sekarang itu ya Kim Kraton Kidul ya. Jadi naik turun pasang surutnya tetap eksis. Bahkan kemarin pada saat kita didera oleh pandemi COVID itu, alhamdulillah Kim Kraton Kidul tetap eksis dan bisa memberikan informasi yang baik untuk masyarakat terkait dengan penanganan COVID. Dan kemarin sebetulnya ini Kim Kraton Kidul ini mewakili provinsi Mbak. Ya, jadi mewakili provinsi Jawa Tengah dalam rangka festival Kim se-Indonesia. Dan sekarang Kim menjadi komunitas informasi masyarakat ya. Jadi seperti itu ceritanya. Oke, baik. Dari kelompok informasi masyarakat menjadi komunitas informasi masyarakat, dan ternyata perkembangannya sampai sekarang Kim Kraton Kidul yang masih eksis dan bahkan bisa menjadi contoh dari Kim di kelurahan yang ada di Kota Pekalongan. Nah, kalau perannya itu seperti apa sih Pak secara spesifik gitu? Oke, sebetulnya perannya itu sebagai fasilitator Mbak. Artinya Kim itu sebagai wadah kegiatan informasi yang dilakukan oleh kelompok yang ada di lingkungan kelurahan itu bisa dua arah, baik informasi dari pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Adapun media-media yang digunakan ya sesuai dengan yang ada di sekitar lingkungannya sendiri. Jadi masing-masing punya keunikan untuk Kim itu. Jadi seperti itu. Oke, nah ini dari sekian banyak Kim yang ada di kelurahan di Kota Pekalongan, kenapa kok yang dipilih Kim Kraton Kidul nih untuk bisa mewakili festival Kim nasional? Ya itu tadi, Pak Zainal ini boleh dikatakan bapaknya Kim. Ya, The father of Kim ya. Father of Kim. Tidak hanya di Kota Pekalongan, bahkan beliau di tingkat nasional pernah dikirim ke Malaysia, ya Pak ya. Pernah dikirim ke Malaysia untuk bisa memberikan berbagi ilmu terkait dengan kegiatan Kim yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya kenapa Kim Kraton Kidul yang masih eksis itu karena memang benar-benar personilnya Mbak. Karena di Kim itu tidak ada yang namanya honor, tidak ada yang namanya apalah gitu ya, banpot dan sebagainya. Benar murni sukarelawan, sehingga kalau orang itu berharap dapat sesuatu dari Kim itu nggak bakalan bisa bertahan lama. Bahkan kemarin dari 27 kelurahan itu kita sudah sampai 14 ya. 14 kita sudah bentuk lagi. Ya alhamdulillah juga yang tetap masih istiqomah baru Kim Kraton Kidul gitu. Luar biasa banget. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Kim Kraton Kidul ini, menjadi inspirasi, dan semoga setelah ini betul-betul bisa menginspirasi semua kelurahan yang ada di Kota Pekalongan ya Pak Zainal ya. Nah ini saya mau tanya, sebagai ketua Kim Kraton Kidul, awal mula dibentuknya itu seperti apa sih Pak? Seperti apa sepak terjangnya waktu itu hingga sampai sekarang? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arief selaku baik ketika selaku Kepala Din Kominfo maupun ketika masih di Humas, karena beliau mengawal saat tahun 2006. Jadi kebetulan ketemu terus dengan beliau sehingga kelompok informasi masyarakat, komunitas informasi masyarakat Kraton Kidul ini bisa eksis. Nah, di kami sudah kita canangkan bahwa ini lembaga non-profit, tadi dikatakan oleh Pak Arief, jadi nggak ada harapan bakal dapat uang ketika kita berkegiatan. Tapi memang kegiatannya ringan kok. Jadi kadang-kadang orang mau kegiatan butuh sudah menyusun rekap anggaran, kita enggak, karena yang mau dianggarkan apa, wongannya ngumpulkan orang, nyampaikan ya dongengan, disisipin dengan informasi yang dibutuhkan warga. Jadi kita mencari informasi yang dibutuhkan warga, bukan yang disenangi warga. Kalau senang warga kan misalnya gosip gitu Pak ya? Ya itu misalnya, kemudian Piala Dunia usia under 17 di Indonesia itu menyenangkan, tapi kan belum tentu dibutuhkan gitu ya. Jadi yang dibutuhkan warga apa, kemudian kita pilih, kita diskusikan, terus kita bahas cara menyampaikannya kepada masyarakat seperti apa. Itu kemudian kalau sesuatu masalah ini yang dibutuhkan warga, kita berhubungannya dengan pihak mana, misalnya tentang BPJS, berarti kita berhubungan dengan BPJS dan dinas kesehatan. Jadi
kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dongengnya lebih besar lagi ketika kita dengan kelurahan, dengan warga RW RT, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Nah, melihat kemarin prestasinya luar biasa, ini pecah telur tingkat nasional begitu ya, dan kata Pak Arief malah mewakili provinsi gitu ya. Betul. Nah, itu bagaimana pengalamannya kemarin dapat penghargaan? Itu seperti apa sih euforianya? Pertama, Pak Arief masih ingat saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan di atas panggung ya sempat mungkin Pak Arief memperhatikan saya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian di ruangan pameran saya sujud syukur. Dan sebenarnya kan ini kemenangan bersama-sama ya. Kim itu kan sebuah tim. Jadi kami ke sana bertujuh sebenarnya mewakili komunitas informasi Kota Pekalongan. Artinya yang mengalami kegembiraan itu adalah semua, termasuk dari Dinkominfo itu juga mensupport kami ketika kami dalam suasana hampir putus asa. Pak Arief selaku ketua kami ya dalam perjalanan ke sana itu tetap memberikan bombong-bombong hati sehingga kami ditambani oleh beliau. Nah, ini yang mungkin tidak bisa didapatkan dari daerah-daerah lain. Jadi ini keuntungan kami, beliau mendampingi kami. Nah, kemudian banyak yang kami dapatkan ketika kami bergaul dengan kim-kim yang ada di sana dari luar kota, dari luar Jawa. Artinya bahwa ternyata banyak hal-hal yang mereka sajikan berupa barang-barang jualannya ya Mas, jualannya. Jadi komoditasnya banyak sekali produknya. Itu nanti akan menjadi inspirasi bagi kami dalam rangka pengembangan kelompok informasi masyarakat yang kategori UMKM. Seperti itu kira-kira. Baik, berarti euforianya luar biasa sekali, tidak menyangka, haru, bahagia dan bersyukur pastinya ya. Dan juga rasa syukur itu bertambah karena adanya dukungan dari Dinkominfo begitu yang terus mendampingi sampai sekarang bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Dan ketika nanti kita putar videonya pun Menangan akan membuktikan bahwa kami kompak, histeria. Yang video itu teriak-teriak histeris. Oh iya, oke, nanti melihat Ariel. Ya nanti bisa dikirimkan ke sini, nanti kita tayangkan di sesi kali ini ya Pak ya. Nah, kalau melihat kemarin apa saja sih yang menjadi penilaian dari penghargaan tersebut gitu, apalagi ini bidangnya kan UMKM. Ya, jadi ada tiga kategori Kim yang dinilai oleh panitia pusat. Satu, Kim kategori UMKM. Kedua, Kim kategori pariwisata. Kim kategori pertanian. Kami sudah berkali-kali diundang oleh Jawa Tengah maupun Kominfo RI untuk menyajikan UMKM kami, sehingga kami maju itu sebagai UMKM. Kemudian komponen-komponen yang dinilai itu adalah paparan. Jadi paparan kami selama berdiri itu kan minimal 5 tahun Mbak. Lah kami turah-turah Mas. Iya, turah-turah kami karena 2006 ya. Kemudian selama 2006 berdiri sampai tahun 2023 itu kemudian harus kami paparkan sehingga sampai saya bukukan seperti ini ya. Dibuka Mbak, coba. Itu. Jadi ya itu ditampilkan di slide, itu harus dikumpulkan ke panitia maksimal tanggal 6 Oktober. Jadi kami selama September itu full kerja mengerjakan ini dengan berbagai pertimbangan, kalimat-kalimat mana yang harus diperbaiki, foto-foto, dokumentasi turah-turah Mas, banyak sekali sehingga kami tampilkan. Di situ juga ada Pak Arief juga, fotonya Pak tuh bagus, semua ada ya. Itu dulu paparan. Kemudian setelah paparan, faktor nilai ini di sini dinilai ada akses, ada diskusi, ada implementasi, ada networking, ada diseminasi dan ada aspirasi, harus terangkum semua di situ. Pra Covid, selama Covid dan pasca Covid apa yang kami lakukan, begitu ya. Kemudian setelah adenda itu tercakup, maka harus ada inovasi, harus ada adaptasi, harus ada kreativitas. Alhamdulillah kami punya semua Pak Arief. Jadi kami melakukan Kim itu dengan ilhamiah yang ada dari Gusti Allah kita tampilkan di situ. Jadi itu. Kemudian penilaian yang kedua adalah cerdas cermat Mbak.
cerdas cermat wawasan kebangsaan, tentang lagu-lagu nasional, terus tentang objek-objek wisata nasional, misalnya tampilkan gambar Raja Ampat. Nah, ini di mana? Kemudian, ini penilaiannya lebih dari duta wisata Pak ya? Betul ya. Mirip. Iya mirip ya. Ya. Karena informasinya harus selengkap itu berarti ya. Terus ada stand itu untuk menyajikan apa-apa yang kami buat di UMKM, jadi komoditas kami. Lah, yang paling menegangkan adalah di samping kita buat paparan, kita buat bahan presentasi, Mbak. Yang presentasi ini kami presentasikan itu di hadapan 6 orang juri, 3 orang dari dosen perguruan tinggi, yang 3 orang dari aktivis kayak itu dari Kementerian Kominfo. Lah justru disinilah saya mendapatkan hikmah. Ternyata kerja sunyi, melipat sepi, kemudian itu munculnya di Batik TV. Luar biasa loh teman-teman. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Karena Kominfo memberi, ini Mas Arief yang punya sejarahnya. Kapan kami pertama tampil di Kim Show, Mas ya? Kim Show Mas Arief yang mengawal dan betul-betul memfasilitasi. Oke. Di situ ada kalimat Kim Show Mencerahkan. Nah tahan sebentar Pak Zainal, sesaat lagi kita akan lebih memperdalam lagi pengalamannya Pak Zainal Muhibin beserta teman-teman Kim dari Keraton Kidul. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah tadi kalau sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Zainal ya mengenai pengalamannya beliau dan teman-teman berlaga di nasional, itu luar biasa sekali euforianya, dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana persiapannya dan antusiasme untuk membuat presentasi dan juga paparan, dan ternyata lombanya itu ternyata persiapannya banyak sekali, dan tadi juga yang dinilai tidak hanya mengenai sepak terjangnya saja di kelurahan masing-masing, tapi juga tentang nasionalismenya juga digali begitu Pak ya. Nah ini saya kepo, apakah Keraton Kidul ini menjadi satu-satunya telur yang pecah begitu ya di Kota Pekalongan? Nah, ini silakan dijawab sama Pak Arief. Sebelumnya sudah ada telur mana saja sih yang pecah gitu Pak? Oke, ya, terima kasih Mbak Farah. Sebelumnya kan prestasi Kim Keraton Kidul itu tidak hanya pada tahun ini saja. Pada tahun 2013 juga pernah mendapat penghargaan dari Kominfo terkait dengan pelaksanaan Kim ya Pak ya. Kemudian dari awal boleh dikatakan sebetulnya karena beliau dan teman-temannya ini memang benar-benar melaksanakan Kim sesuai dengan yang ada di hati nurani dan pikiran, sehingga apapun itu nanti penghargaan, prestasi dan lain sebagainya itu sudah bukan hal yang susah, tidak perlu persiapan yang berdarah-darah ya Pak ya, karena bukti dokumen dan lain sebagainya memang sudah tersedia, sudah dilaksanakan, sehingga dulu malah sempat kalau Kim dari luar kota itu kunker ke kita ya Pak ya. Malaysia juga pernah datang ke Indonesia, bahkan beliau juga pernah diundang sebagai narsum di Malaysia, sehingga prestasi tahun ini ya boleh dikatakan bukan pecah telur pertama kali, karena memang prestasinya dari awal dibentuk 2006 perjalanan itu banyak sekali untuk beliau ini. Mungkin itu Mbak. Oke, jadi ternyata ini bukan hal yang pertama kali diraih, tapi sebelumnya juga sudah pernah begitu ya. Dan luar biasa lagi, patut berbangga sekali Kota Pekalongan karena memiliki perwakilan dari Kim Keraton Kidul seperti Pak Zainal Muhibin sampai ke negeri jiran untuk menyebarkan informasi yang pastinya bermanfaat begitu. Nah, kalau dilihat kemarin sepertinya juga banyak mendapatkan apresiasi dari pemerintah begitu Pak ya. Setelah mendapatkan penghargaan itu apa saja sih Pak yang didapatkan? Satu, karena kami itu komunitas informasi, berarti apa yang sudah kami raih, sudah kami lakukan diinformasikan secara maksimal. Itu hadiah bagi kami, termasuk dari Kota Pekalongan maupun dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, tentu saja kami menerima
plakat dan sertifikat itu sebagai sesuatu bukti fisik bahwa kerja kami ada apresiasi dari pemerintah. Kemudian juga kami mendapatkan laptop, yaitu namanya laptop. Kalau laptop ini dari Kementerian Kominfo ada, dari dinasnya Pak Arief juga ada. Jadi dinasnya Pak Arief itu sudah merencanakan memberi kami laptop. Meskipun saat itu belum ada kabar lomba-lomba Mas ya. Tapi kemudian kok kebetulan lomba, jadi mungkin Pak Arief sudah tahu kita bakal juara, nanti dikasihkannya besok saja. Jadi malam hari kami dapat hadiah dari kementerian, kemudian besok paginya di hotel pagi-pagi diserahkan. Saya nunggu Pak Arief, tapi Pak Arief masih istirahat kayaknya, jadi akhirnya diterimakan. Tapi nanti berharap moga-moga di game show yang akan datang diserahkan langsung begitu. Jadi ada, biar masyarakat lihat bahwa seremonialnya. Ya, ada Kominfo yang memberikan penghargaan pada kami. Seperti itu kira-kira. Oke, luar biasa. Nah, kemudian tantangannya apa saja sih Pak ketika kemarin dari mulai tadi persiapan sudah jelaskan, ketika penilaian apa yang menurut Bapak dan tim itu menjadi tantangan yang luar biasa tapi ternyata bisa dilewati dengan sangat baik? Ya, kami kan menyebut diri kami kan Kim Kraton Kidul sebagai agen informasi dan agen perubahan sosial. Jadi kami tanamkan betul madhab kami, madhab informasi. Sebagai UMKM itu sebagai pendukung, bahwa sebagai agen perubahan sosial maka kami harus memberikan suatu perubahan di masyarakat, yaitu dari UMKM yang sederhana kemudian kita tingkatkan beri permodalan yang saya maksud tidak harus permodalan berupa dana, biaya, uang, tapi berupa penambahan pengetahuan, karena itu bidang kami, yaitu menambah pengetahuan. Jadi artinya lawan kami menurut kami adalah ketakutan kami sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa kim-kim yang lain itu berangkatnya kebalikan dari kami. Kalau kim yang lain Pak di seluruh Indonesia itu kebanyakan berawal justru mereka itu UMKM dulu. Jadi UMKM membentuk kelompok kemudian jadi kim. Kalau kita kan beda. Kita kim dulu dengan anggota yang multi. Ya, lintas etnis, lintas usia, lintas gender dan sebagainya. Profesi juga lintas ya. Kemudian diantaranya ada yang pelaku-pelaku UMKM, sehingga seandainya pun di Pekalongan ada tempat pariwisata, mungkin kita pun bisa ketika kategori kita ambil semua Pak. Ya, jadi hanya kami kelaminnya pakai UMKM. Namun ternyata keyakinan kami, kemudian dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Dinkominfo, kami yakin bahwa kami kim yang tertua di Indonesia, di Jawa Tengah ya. Tahun 2006 Mbahnya Kim ya. Jadi Jawa Tengah itu kita yang paling dulu, karena Kim Kraton Kidul itu kim pemodelan tingkat Jawa Tengah. Tahun 2008 kita dapat pelatihan dari Kementerian Kominfo. Jadi kalau kemarin itu kita nggak ikut eman-eman, ikut lawannya kok cukup sudah betul-betul mendarah daging menjadi pelaku-pelaku UMKM. Tapi alhamdulillah dengan niat innamal a'malu binniyah, Allah alam, itu ternyata memberi kemenangan banget. Tapi yang terpenting adalah dukungan dari semua teman Kim ya, kemudian dari pemerintah dalam hal ini di Kominfo, kemudian dari Kominfo Jawa Tengah juga memberikan dukungan penuh kepada kami. Oke, luar biasa. Berarti memang tantangannya karena Kim dari Kraton Kidul ini terbentuk dari murni masyarakat yang sangat beragam dan bersatu begitu ya, dan yang lainnya itu ternyata sudah UMKM basicnya Pak ya. Tapi ternyata memang punya potensi di situ karena salah satu atau beberapa anggotanya juga sudah concern di bidang UMKM. Nah, saya penasaran juga, apa sih yang dibawa UMKM-nya begitu Pak? Pasti kan batik ya? Saya yakin pasti batik. Adakah salah satunya? Nah, mungkin ada hal yang lain yang bisa menjadi nilai tambah begitu dari Kraton Kidul. Ya. Beberapa anggota Kim kami itu sudah melakukan sebagai pelaku UMKM itu kuliner, jajan-jajan kecil, cemilan-cemilan itu saya nggak dibawa. Seperti itu Mbak Evi, itu UMKM dia bikin capret, tahu nggak capret? Capret kriuk itu khas Pekalongan ya. Kemudian ada Mbak Amira itu membawa pompia
Pompia Apa itu, Pak, pompia? Pompia itu kulit lumpia, kemudian dibikin kecil-kecil jadi Snack. gorengan. Oh, jadi snack. paham. Kemudian manisan jahe. Kemudian ada lagi basreng. Wih, basreng ya. Iya, sebenarnya mau bawa lagi angkringan tapi ra kuat Mas. Angkringan kopi tahlil gitu, Pak. Iya, itu kan Cocok tuh, Pak. yang Kim Banker kan sudah siap benan kergon. Tetapi apa mungkin sih kita bawa itu, wong rombongan sudah cukup, nanti kendaraannya nggak bisa bawa itu, kira-kira seperti itu. Oke, wah ternyata banyak sekali yang dibawa gitu ya, nggak cuman batik tapi ternyata banyak sekali. Dari sisi kulinernya juga ada, tadi ada basreng, ada capra dan lain-lain. Mungkin tahun depan bawa angkringan beneran nggak apa-apa deh Pak, kayaknya nanti menang lagi gitu ya. Iya, mungkin ini Mbak Farah, sebetulnya kalau kita mau bandingkan UMKM-nya Pekalongan sama yang lain Pak ya, makanya Pak Sena tadi sempat down itu karena memang luar biasa ya lain-lain. Cuman kalau saya berpikir bahwa penilaian kemarin itu lebih kepada proses kimnya, bukan pada produk dan lain-lain gitu. Jadi kelebihan dari Kim Kraton Kidul itu adalah proses pelaksanaan, benar-benar pelaksanaan kimnya itu seperti apa. Nggih, jadi ya kemarin kita komunikasi Pak. Artinya beliau, Pak ini gimana ini, pokoknya santai saja. Insya Allah mungkin seperti itu. Jadi kelebihan Kim Kraton Kidul itu yang saya sampaikan dari tadi, proses ini memang benar-benar dijalankan sehingga penilaian daripada tim juri melihat bahwa oh ya ini benar-benar inovatif, benar-benar kreatif dan sebagainya, itu semua dijalankan sehingga penilaian plusnya seperti itu. Oke, jadi itu penilaian plus yang tidak terbantahkan begitu ya, karena Betul. Karena konsistensi dari Kim sendiri yang sudah lebih dari 5 tahun tadi, dan memang lebih dari 5 tahun itu pun nggak kosong sama sekali, bahkan waktu pandemi juga masih terus berjalan Pak ya. Itu wali kota kan Kim So dengan kita ya. Iya, jadi itu yang menjadi hal yang unggul dan itu tidak terbantahkan oleh Kim-Kim yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Nah, kalau proyeksi kedepannya nih setelah mendapatkan penghargaan yang luar biasa ini, kedepannya akan seperti apa nih Pak Zainal? Begini, mungkin nanti di bawah pembinaan Din Kominfo, bahwa kan tidak selamanya manusia itu Abadi. kuat ya, abadi. Meskipun kami tetap ingin survive ya ke depan, tetapi jangan hanya satu, karena ternyata dari setiap provinsi boleh mengajukan lebih dari satu. Nah, nanti dalam waktu dekat ini Din Kominfo saya berharap mampu mengadakan pertemuan lagi yang di situ betul-betul diintenskan. Artinya kalau dulu kita ingin kuantitas ya, sekarang nanti saya akan menyampaikan usulan kepada Pak Arif, cukup dua-dua aja per kecamatan, tapi betul-betul jadi betul minimal setaraf, setingkat dengan prestasi kami. Uang itu murah, artinya Kominfo mengecus saja, murupnya itu nanti saya akan ikut ngawal begitu, karena gampang, murah, mudah. Jadi ini inovasi itu sendiri begitu. Jadi yang nggak didapatkan di game-game lain kan itu. Jadi kami menjalankan itu. Bahkan kami ingin memberikan semangat pada mereka supaya menghayati apa arti fama yamal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita perbuatan sedikit ternyata diperhitungkan Allah, dilihat. Sehingga yang terakhir adalah bahwa ingin masuk surga ya ikut game begitu. Nanti saya akan masuk surga dulu, pasukan saya di belakang masuk surga ngintil, Pak Arif sing ngiringi ya Pak. Pak Arif sing ngelek gitu. Pak Mipin awas kejeglong. Tapi semuanya yang peduli pada Kim, nguri-nguri Kim, amal bakti di kelompok informasi masyarakat, di komunitas masyarakat ini, insya Allah di surga kok. Amin, luar biasa. Nah ini kalau dari Pak Arif seperti apa ini kelihatannya proyeksi ke depan dari Kim Kraton Kidul juga dan teman-teman Kim yang lain di Kota Pekalongan?
Ya Mbak Farah, sebetulnya itu mimpi kita berdua Pak ya dari zaman dulu, bahwa setiap kelurahan itu punya kalau dulu namanya kelompok, sekarang komunitas, bisa eksis. Artinya tidak harus berkegiatan setiap hari, tapi paling tidak rutin ada kegiatannya dan memang benar-benar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, sehingga eksistensi sebuah KIM itu memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena seperti kita ketahui sekarang ini informasi itu filternya sudah sangat tidak terkontrol. Ya mungkin ke depan akan kita coba seperti yang disampaikan Pak Zainal tadi, akan kita intensifkan lagi, coba kita akan bentuk lagi. Kalau memang secara kuantitas kita tidak bisa memenuhi, ya akan kita bentuk secara kualitasnya. Jadi tidak harus semua ada, tapi paling tidak per kecamatan Pak Zainal tadi ada ya KIM yang mampu, artinya mampu berjalan paling tidak setara dengan Keraton Kidul ya Pak. Menyala bersama-sama. Mencerahkan. Oke. Nah, sesaat lagi kita akan membahas mengenai bagaimana sih KIM Keraton Kidul Kota Pekalongan bisa menginspirasi KIM di kelurahan lain yang ada di Kota Pekalongan. Sesaat lagi, usai jeda berikut, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farha di Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan ini saya mau tanya, ini KIM Keraton Kidul kan memang sudah luar biasa begitu ya. Lalu bagaimana sih KIM Keraton Kidul beserta timnya itu bisa menjadi inspirasi KIM yang ada di Kelurahan Kota Pekalongan? Seperti apa Pak? Ya, kami berjalan di KIM ini namanya KIM Keraton Kidul, tapi bukan berarti kami sendirian orang-orang Keraton Kidul. KIM-KIM yang lain pun, KIM dan Kergon, KIM Podosugi, kemudian KIM Gamer, KIM Stono itu pun bekerja bareng dengan kami. Artinya bahwa kami bisa melakukan ini ya atas dorongan dan doa mereka juga, sehingga ketika kami kemarin dikatakan berprestasi, nah itu prestasi semuanya. Nah, kami memberikan kepada mereka satu, bahwa kita sedang berjalan on the track, tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada budaya Kota Pekalongan. Bahwa kelihatannya KIM ini kerjanya dengan pemerintah saja, padahal ini kita sedang kerja dengan Tuhan. Karena di dalam KIM itu ada akronim ADINDA: akses, diskusi, implementasi, networking, diseminasi, aspirasi. Ini semua sejalan dengan ajaran agama kita, meskipun nggak kelihatan itu. Kayak ya mantu pemerintah, bukan ibadah, seperti itu kira-kira. Lah ini kami mengajak pada teman-teman di paparan kami itu ada tadi yang saya sampaikan. Diskusi, akses itu sama kok dengan mencari ilmu kok. Utlubul ilma minal mahdi lalahdi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pahala jelas itu. Kemudian ketika diskusi sudah jelas dan bermusyawarah engkau dengan para ahlinya. Kemudian ada implementasi kan fama ya'mal mithqala dzarratin itu tadi. Kemudian ada networking itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita minta tolong ke Dinkes, kita minta tolong ke Kominfo, kita ke Dindakop wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian ada lagi diseminasi, itu kan balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Success story kita itu harus kita sampaikan gitu. Kemudian ada diseminasi, kemudian yang terakhir itu adalah aspirasi. Aspirasi itu kan sesuatu yang bagaimana disampaikan kepada kita membantu masyarakat. Bila kita tidak tahu, kemudian tidak keminter, tanyakan kepada ahlinya juga. Jadi misalnya kok tentang website, saya nggak bisa ngacari website, maka saya minta tolong kepada
Din Kominfo, dan alhamdulillah kita sudah dilatih oleh Din Kominfo untuk bagaimana membuat website. Luar biasa. Terima kasih Pak Arif. Luar biasa. Biasa. Oke, baik. Sungguh sangat menginspirasi tentunya Pak. Nah, kalau menginspirasi pasti tidak ingin inspirasinya hanya sampai di situ saja. Pasti ingin meneruskan langkah inspirasi itu sampai seterusnya. Pasti kan butuh regenerasi untuk Kim Kraton Kidul. Nah, ini bagaimana upaya Kim Kraton Kidul untuk mencetak generasinya? Ya, kita mencoba awal dulu memahamkan apa itu Kim. Kemudian tadi sebagai motivasi saya sampaikan apa-apa yang sebenarnya kita itu kongruen, bergaris sama dengan ajaran agama sehingga kita nggak sesat lah. Kemudian kami juga sudah mulai merekrut anak-anak muda. Sementara ini masih Kraton Kidul. Kemarin yang berangkat ke sana itu ada yang usianya 20. Kemudian kalau yang di kampung ada usia 18, 19 itu sudah ikut gabung. Nantinya kami akan ketika Pak Kadin ini nanti akan membuat program pembinaan kepada Kim yang akan datang, maka kita minta Kim-Kim yang lain tidak serta-merta harus yang dulu-dulu lagi, tapi harus mengajak masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama yang muda-muda, agar nantinya regenerasi itu akan secara naluriah, natural dan seterusnya seperti itu, sehingga mereka nggak merasa sedang dipersiapkan, tetapi otomatis moga-moga mereka tertarik, kemudian mereka bisa melakukan meskipun awal-awal tidak harus seperti Kim Kraton Kidul dulu. Bukan berarti Kim Kraton Kidul paling hebat, tapi yang jelas mencerahkan. Oke, baik. Berarti regenerasi akan pelan-pelan dilakukan dari mulai memahamkan apa itu Kim terlebih dahulu sampai nanti akhirnya bisa tercetus Kim yang aktif, gak harus langsung melejit dulu gitu Pak ya. Yang penting dari yang terkecil dulu tapi konsisten seperti itu. Seperti yang sudah dilakukan Kim Kraton Kidul selama lebih dari 5 tahun konsisten untuk mencerahkan masyarakat, begitu ya. Oke. Kim menyala bersama. Iya, luar biasa. Dan ini kalau melihat geliatnya Kim nih Pak Arif, harapan Pak Arif ke depan untuk Kim yang ada di seluruh Kota Pekalongan ini seperti apa? Ya Mbak Farah, memang tantangan kita semua adalah dalam rangka regenerasi ya, suksesi, karena seperti kita ketahui bersama bahwa minat seseorang itu tidak selalu sama, bahkan untuk sensitivitas terhadap perkembangan lingkungan masing-masing itu tidak semua sama. Harapan kami nanti ke depan kita akan coba replikasi dari yang di Kraton Kidul ini, kemudian kita coba bina, kita bentuk lagi. Kalau yang sudah masih ada tapi kurang eksis akan kita coba pacu lagi biar mereka bisa lebih eksis lagi dalam kegiatannya. Ya tentunya kita juga tidak bisa melawan kodrat bahwa kita bukan makhluk abadi Pak. Jadi suatu saat kita juga ada saatnya untuk undur diri, istirahat. Tinggal kita menyiapkan yang muda-muda, karena tentunya juga situasi kondisi akan berubah, sehingga insya Allah kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan Kim yang ada di Kota Pekalongan sebanyak mungkin, sekualitas mungkin, dan dedikasinya mereka bukan untuk profit oriented tapi untuk kemaslahatan masyarakat. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Nah ini Pak Zainal, boleh diceritakan di komunitas informasi masyarakat Kraton Kidul ini ada siapa saja sih yang sampai detik ini bisa menghidupkan Kim sampai luar biasa seperti ini? Saya sebut nama apa? Boleh sebagai bentuk apresiasi nama. gitu Iya. kan, biar yang nonton nama. itu wah, aku disebut gitu kan. Iya, terutama ada detekotnya juga. Iya. Sekarang masih 3 orang ya Pak ya? Iya. Wah Masih luar 3 orang. biasa. Jadi kami nggak bisa melupakan sejarah bahwa dulu ada Bu Mariati, kemudian ada Pak almarhum Pak Lis, ada Pak Arif, ada Pak Tubagus, kemudian ada Pak Sri Budi Santosa, kemudian ke bawahnya kami ada Lurah Kraton Kidul pada saat pendirian bernama Bapak Eri Bahri,
kemudian Bapak Widodo, kemudian yang tokoh-tokoh mendampingi kami awal itu Bapak Budi Setiawan, kemudian saya, Bapak Syafi'i, Bapak Ahmad Rohman, Bapak Sunantoro, kemudian ada Ibu Munawaroh, ada Ibu Susi, ada Ibu Emma, ada Bapak almarhum Bapak Durajat ketika ikut KIM usianya 72 tahun ya. Kemudian ada Ibu Wildah Amalina, ini anggota yang paling cantik. Ada Mbak Eka Yani, kemudian ada Mas Suryo, kemudian ada almarhum Bapak Harul Jaya, ini di kami sebagai divisi pelestarian dan pengembangan seni tradisi. Kemudian ada Bapak Huluk, sebenarnya ini jauh sangat muda ya. Kemudian ada Rifki, ada Sodikin, ada Mas Hamid, ada Mas Suryo, ada Mas Nasution, ada M Syakur, dan ini yang gabung di 3 tahun terakhir Mbak Ibu apa Mbak nih? Mbak Evi Alfianti, kemudian ada Ibu Eli Sumaryanti, ada Bapak Haji Sodikin UMKM itu, kemudian dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Ya. Luar biasa ya, memang betul-betul ketua yang sangat luar biasa karena hafal semua anggotanya loh. Ini luar biasa sekali tentunya. Mungkin sudah ada beberapa yang tidak bisa bergabung lagi ya begitu ya, tapi jasa mereka akan selalu dikenang untuk KIM Keraton Kidul Kota Pekalongan. Luar biasa. Dan ini pertanyaan selanjutnya, apa sih yang perlu ditingkatkan Pak Arief di KIM yang ada di Kota Pekalongan ini supaya ke depan itu bisa tercetus lagi seperti KIM Keraton Kidul? Ya Mbak Farah, sebetulnya kan inti dari KIM itu selain diseminasi informasi, itu juga menggali potensi masing-masing di daerah. Sementara di Kota Pekalongan banyak sekali, tidak hanya batik, kuliner dan sebagainya. Memang masing-masing kelurahan itu punya potensi sendiri. Cuman memang untuk menggali, kemudian menggiatkan dan membantu pengembangan potensi di masing-masing itu butuh sosok yang seperti beliau ini dan teman-teman, sehingga ke depan harapan kami setelah nanti KIM bisa kita yang mati suri kita aktifkan lagi, yang belum ada kita bentuk lagi, kita bentuk baru, itu bisa benar-benar berjalan sesuai dengan yang sudah kita terapkan selama ini seperti Keraton Kidul, sehingga potensi yang ada di masing-masing terutama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat bisa terlaksana seperti itu. Luar biasa. Nah kalau dari KIM Keraton Kidul sendiri nanti ke depannya akan meningkatkan apa atau akan ada inovasi di bidang apa nih Pak? Ya, sesuai dengan situasi terkini ya, artinya bagaimana teknologi informasi sudah begitu nyata-nyata, di samping negatifnya positif juga banyak, maka berarti UMKM kami akan kita kuatkan di situ. Di samping sementara ini kan masih menggunakan pola tradisional delivery order. Nanti kita akan gunakan IT, mungkin dengan toko online dan sebagainya seperti itu. Untuk yang di KIM-nya sendiri di aspek agen informasi kita akan kuatkan yang muda-muda ini. Kita sudah mengantongi nama-nama yang insya Allah mungkin bisa kita jadikan yang mendekani di KIM ke depan seperti itu. Luar biasa, tentunya ini akan menjadi tantangan besar juga ke depannya supaya Kota Pekalongan ini juga bisa melahirkan KIM-KIM dari kelurahan lain juga, tidak hanya dari kelurahan Keraton Kidul saja. Mungkin sebagai penutup pada episode kali ini boleh saya minta harapan sekali lagi dari Pak Arief dulu, kemudian nanti Pak Zainal. Iya, terima kasih Mbak Farah. Sebetulnya harapan kami pemerintah Kota Pekalongan itu KIM itu dapat mengaktualisasi diri. Artinya semua kegiatan ataupun kiprahnya KIM itu bisa bermanfaat pada masyarakat. Kalau untuk masalah prestasi dan sebagainya itu insya Allah pasti akan mengikuti. Mungkin seperti itu. Silakan Pak Zainal. Iya. Untuk pegiat KIM Kota Pekalongan
belajar dan terus belajar, karena belajar itu merupakan upaya membuka jendela pengetahuan yang luas. Di kelompok informasi masyarakat juga sampai mendirikan perpustakaan Pustaka Alma Pintar di Kraton Kidul, menjadi peringkat meskipun baru ke-6 di tingkat kota. Kemudian kami juga ada koran Suara Kampung yang membawa kami tadi yang disampaikan Pak Arief menjadi mendapatkan penghargaan itu ya, karena koran Suara Kampung. Suara Kampung itu koran kecil, hanya satu HVS, satu lembar HVS, tidak banyak, ternyata itu bisa membawa kami mendapatkan penghargaan dari kementerian. Isinya sederhana, yang bikin orang kampung juga. Kemudian kulinernya yang punya kuliner mensponsori di situ, hanya membutuhkan ketika itu 20.000 untuk fotokopi karena nggak berwarna. Iya, luar biasa sekali episode pada kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi Kota Pekalongan dan seluruh KIM yang ada di Kota Pekalongan supaya bisa menyebarkan informasi yang kredibel untuk masyarakat dan selalu mencerahkan masyarakat. Mungkin bareng-bareng bisa kali ya, Kim, mencerahkan gitu ya. Oke. Boleh dipimpin sama Pak Arief. Oh, Pak Zainal aja. Gimana? Oke, Kim, berarti saya ya. Kim Expose mencerahkan. Terima kasih sudah menyaksikan Expose pada episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode di Expose di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah iya Bos, dhewe tak piye maneh. Dagangan yo ora payu, kerjaan sepi, nyoro wis pokoke nyoro zaman iki. Iya jaremu wis. Kang, on kubi slot merosot pemasukane. Akeh malah saiki wong do utang. Piye naik Kang? Pak nyupang buta ijo bae kok Kang. Mungkin cak kondo sering sok guyon. Ya saka tak ndurung kerja wae gelem ora? Gelem Kang kerja napa? Ono lowongan kerja loro. Yang pertama. Gelem ora sih? Ya gelem Kang, mumpung nganggur iki rongsokane sepi. Ya, cok kondo-kondo buku bae iki. Ah. Nomor 1 kerjane gedine pok gajine. Heeh. Kerjane apa jaremu?